Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Nah teman-teman, ini adalah segmen selanjutnya ya setelah kita bikin segmen analisa pagi, tadi pagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru kenal channel ini, di channel ini kita akan lebih banyak membahas soal cryptocurrency. Kita punya dua segmen utama. Yang pertama analisa pagi, di mana setiap pagi aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Yang kedua, kita ada analisa kripto, di mana kita akan membahas koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar. Jadi, saya udah coba hitung nih, ternyata yang paling banyak request hari ini adalah untuk token ORDI, koin ORDI ya, sama satu lagi Jasmy. Kita akan bahas dulu koin ini ya. Teman-teman, ORDI hari ini diperdagangkan di kisaran level 342.000, marketnya naik sekitar 8% dalam 24 jam terakhir. ORDI sendiri itu digadang-gadang sebagai anaknya Bitcoin. Saya nggak tahu kenapa dan sentimennya berasal dari mana. Tapi yang pasti ya beritanya sih seperti itu atau kabar yang berhembus seperti itu. Kalau kita lihat dari volume perdagangan ORDI overall sudah mulai meningkat lagi. Teman-teman sekarang ada di 9,45 triliun dengan kapitalisasi pasar sebanyak 7,19 triliun. ORDI sudah masuk ke 100 top di CMC. Kalau kita lihat supply beredarnya sudah maksimal ya, sudah mencapai maksimum supply yaitu sebanyak 21 juta ORDI. Sama ya seperti Bitcoin. Jadi Bitcoin juga setahu saya supply-nya 21 juta. Jadi mirip ya. ORDI sendiri sudah listing banyak sekali di beberapa exchange, ada di Binance, KuCoin, OKX, Gate.io, Bybit, dan kawan-kawan. Sebenarnya sih kita sudah pernah bahas ORDI ya. Waktu itu ORDI cuma listing di Gate.io. Jadi kalau teman-teman nonton video yang dulu, harga ORDI itu cuma 7,2 dolar saja. Sudah ngepam sih ketika dia listing di Gate.io, tapi masih belum terlalu signifikan. Video ini 5 bulan yang lalu, teman-teman. ORDI memang disebut-sebut sebagai anaknya Bitcoin. Nih ada yang nge-tweet nih, kayak di komunitas CMC ya. ORDI son of Bitcoin. One day he will surprise his father. Iya, nggak tahu sih apakah benar ya, apakah benar apa enggak. Saya sendiri kurang tahu, teman-teman. Tapi yang pasti adalah ini adalah sentimen yang coba untuk digaungkan. Ada juga yang pro, ada yang kontra. ORDI sendiri saya cek-cek dia tidak punya Twitter, teman-teman. Jadi sangat sedikit hal yang sebenarnya kita bisa bahas dari ORDI ini. Kalau kita lihat dari kontraknya memang betul, ORDI ini bergerak di kontrak milik Bitcoin BRC20, dan tentunya kontrak-kontrak seperti ini mungkin tidak akan terlalu bisa diskalabilitaskan. Beda seperti misalkan Ethereum yang skalabilitasnya bergerak di blockchain Ethereum ya, teman-teman, apalagi mereka ada layer kedua, dan juga Celestia mungkin yang sifatnya seperti modular blockchain dan penggunaannya banyak. Nah itu kan beda cerita. Kalau ORDI ini dia bergerak di kontrak Bitcoin, jadi mungkin secara transaksi dan lain sebagainya ya cenderung tidak sekencang blockchain yang lain. Tapi sentimen yang dimainkan terus adalah yaitu teman-teman, yaitu tentang anaknya Bitcoin. Kalau kita lihat maksimum supply sudah tercapai, lalu apa yang bisa kita lihat dari ORDI? Mungkin ORDI tidak bisa di staking ya, ataupun mungkin di mining pun udah maksimum supply. Jadi nggak tahu cara memvalidasi transaksinya seperti apa, bagaimana misalkan nih kalau dia staking atau ada miner, gimana kontributor daripada validator itu mendapatkan kontribusi, apakah dia dibagikan reward atau gimana. Kalau Bitcoin kan jelas ya, orang mining mereka akan dapat Bitcoin, yang melakukan mining itu akan dapat Bitcoin. Kalau ORDI ini udah maksimum supply, saya sendiri nggak tahu nih apakah validatornya akan dapatkan reward atau enggak. Itu sih paling yang kita harus kritisi dari project ini. Kalau dari saya nggak mau ikut-ikutan juga apakah ini anaknya Bitcoin atau enggak. Menurut saya itu nggak terlalu penting, teman-teman. Tapi yang penting adalah harga ORDI sudah melesat lumayan signifikan ketika dia kemarin listing di Binance. BRC20 menjadi trending ya, teman-teman. Jadi ya harganya sudah meningkat lumayan signifikan. Mari kita cek aja langsung dari pergerakan harganya. Hari ini harga dari ORDI sudah berada di 21,9 dolar, teman-teman. Dulu kita bahas waktu harganya di 7 dolar sini ya. Sekarang harganya udah melesat jauh. Ternyata ketika setelah kita bahas, harga ORDI justru malah makin turun, dan ketika dia listing di beberapa exchange besar, harganya langsung melesat naik, teman-teman.
Untuk prosesnya pergerakan dari kenaikan ordi ini lumayan impulsif. Saya rasa di sini ada bantuan dari smart money yang masuk lumayan besar juga pada perdagangan di tanggal 8 November kemarin, sehingga membuat harga ordi sudah mendekati all time high ketika dia pertama kali listing di Get.io. Semoga di level ini ordi masih bisa menembus ya teman-teman. Jadi intinya posisi sekarang ini kita berada di level resistance. Hati-hati dengan kenaikan yang lumayan ekstrim seperti ini. Biasanya dalam gap seperti ini bisa jadi ya kan, bisa jadi ada ruang kosong yang masih bisa ditutupi kemudian hari. Maksudnya ruang kosong itu karena kenaikannya terlalu impulsif, kadang-kadang trader nggak bisa mengkalkulasi mana harga wajar, mana harga yang pantas untuk ordi. Takutnya di di posisi kekosongan seperti ini ya ordi bisa aja membuat koreksi yang cukup dalam teman-teman. Apalagi kenaikan yang terjadi hari ini sudah 16%, lumayan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kalau dari saya sih teman-teman yang mau membeli ordi, sama seperti video yang kemarin, kalau kalian memang mau spekulasi ya silakan aja. Paling aman melakukan DCA, jangan all in. Saya sendiri juga nggak bisa menjamin koin ini apakah kedepannya bakal naik atau enggak, apalagi mereka tidak ada Twitternya, tidak bisa dicek nih track recordnya apakah projectnya jalan atau enggak, mereka mau bikin apa, apakah ada event atau enggak juga nggak terlalu jelas juga untuk ordi. Itu sih hati-hati aja buat teman-teman. Memang dia bergerak di kontraknya Bitcoin, tapi apakah mereka di-develop oleh Satoshi Nakamoto saya sendiri nggak tahu. Jadi gitu aja paling buat ordi ya. Sekarang dia berada di level resistance. Kalau dia koreksi andai kata di level sekarang, maka target yang bisa teman-teman perhatikan itu ada di beberapa level. Salah satunya adalah level 15.000 dan juga bukan 15.000, $15 dan juga 13,45 dolar. Itu ada level Fibonacci 61,8 sama 50%. Di level tersebut bisa banget teman-teman jadikan sebagai area support resistance. Sini ya. Gitu sih, saya nggak berani komen banyak soal ordi, takutnya nanti ya karena minim informasi ya teman-teman, takutnya terlalu banyak spekulasi dan memberikan info yang tidak valid. Next kita akan bahas untuk Jasmy. Jasmy diperdagangkan di kisaran Rp89 hari ini, marketnya naik sekitar 1%. Jasmy ini juga kita sudah pernah bahas sih sebenarnya di video yang ini teman-teman. Ini video kapan ya? 3 bulan yang lalu kita sudah bahas tentang Jasmy, gimana potensinya, awal perilisannya, fungsinya seperti apa, secara fundamental kita sudah bahas. Kita akan langsung aja skip ke beberapa project yang mereka sedang kerjakan. Saat ini mereka sedang mencoba untuk merambah ke dunia gaming teman-teman. Game Web3 itu menjadi salah satu target. Project ini dibuat di Jepang ya, oleh foundernya dari Jepang, sebuah perusahaan gitu yang memang tugasnya untuk mengintegrasikan dunia blockchain sama dunia nyata. Beberapa project mereka sedang kerjakan dan saat ini sedang berproses teman-teman. Mereka sudah menggelar beberapa proposal juga dengan beberapa bank seperti Metabank. Ini ada interview dengan eksekutif Jasmy, mencoba untuk mencari salah satu integrasi yang bisa mereka lakukan ke dunia nyata. Sekali lagi ke dunia nyata, dan ya belum ada konfirmasi sih apakah mereka bisa kerjasama dengan bank tersebut. Terus fungsi yang lain adalah soal real world asset. Baru aja Kana Labs ini adalah salah satu bagian dari section yang ada di Jasmy ya, itu mencoba untuk mencari teman-teman aset apa yang bisa diintegrasikan dengan Web3 ini melalui blockchain dari Jasmy. Tentunya Jepang adalah salah satu negara yang cukup penduduknya cukup terpelajar mengetahui juga soal kemajuan zaman, dan tentunya real world asset bukan sesuatu yang mungkin sulit untuk mendapatkan adopsi di sana. Sekarang kita tinggal tunggu aja gimana Jasmy akan mendapatkan kepercayaan dari Jepang. Overall sih project yang mereka sekarang lakukan itu benar-benar berhubungan sama dunia nyata. Semoga aja sih ini bisa menjadi salah satu sentimen yang positif untuk project Jasmy ke depannya teman-teman. Dari Twitter mereka cukup aktif ya, cuman belakangan ini di bulan November kayaknya mereka agak sibuk karena Twitter terakhir itu di tanggal 18 Oktober aja, dan belum ada ya pemberitaan terbaru teman-teman soal dari project Jasmy ini kemana update-nya di bawah. Tapi overall sih masih cukup menarik untuk saat ini. Ini ada alasan compelling reason to integrate Jasmy payment. Jadi mereka baru aja join sama No Payment.
Now Payment ini salah satu yang memang menghubungkan nih layanan keuangan yang menghubungkan antara dunia tradisional, keuangan tradisional sama dunia blockchain. Sudah banyak kok proyek-proyek yang join sama Now Payment, dan salah satunya Jasmy, dan Jasmy tentunya berpeluang untuk mendapatkan adopsi yang lebih besar setelahnya. Itu ya dari beberapa informasi tentang Jasmy. Mari kita lihat dari pergerakan harganya saat ini. Jasmy sudah meroket kembali teman-teman setelah kenaikan yang terjadi pada tanggal 11 Oktober kemarin sampai sekarang. Overall Jasmy berusaha untuk kembali growth menguat. Token ini udah turun cukup jauh ketika bear market di bulan November kemarin, dan sekarang sudah cukup positif teman-teman. Kemarin mampu melampaui level support di kisaran 0,0042 ini, dan sekarang mengarah ke trend resistance berikutnya yang sebelumnya pernah membuat koin ini terhempas turun ya. Ini ada level resisten yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu di area 0,008. Untuk mencapai level tersebut, ini masih perlu kenaikan sekitar 40% lagi. Dari volume perdagangan meningkat, smart money juga cenderung antusias. Dari sini kita bisa melihat indikasi positif terhadap project Jasmy ini. Semoga kedepannya masih bisa growth dan juga menguat lagi. Jasmy sendiri sudah bisa diperdagangkan di exchange besar seperti Coinbase, KuCoin, kemudian Binance, Kraken, Bitfinex. Exchange besar dan dapat rating 4. Kalau teman perhatikan ya, dari Cyberscope sama Certic sama-sama memberikan rating yang bagus untuk token Jasmy ini. Jadi kalau dari penilaian saya ya bagus-bagus aja teman-teman. Bagus-bagus aja, tapi ya teman-teman harus tetap disclaimer nih, karena setiap project harus teman-teman riset sendiri juga. Dia dapat rating A ya, 84 skornya. Yang menjadi kekuatan dia adalah governance strength, artinya dia dekat sama pemerintahan. Yang kedua, market stability-nya bagus, operasionalnya kuat, keuangan mereka fundamentalnya ya 7 lumayan, tapi keamanan mereka di sini dianggap dapat rating 65 teman-teman, masih harus ditingkatkan. Dari community-nya mereka lebih kuat untuk market dari sektor Jepang ya, dari negara Jepang. Itu sih dari saya Jasmy ya. Sekarang udah mulai growth lagi, semoga aja pergerakan harganya menguat. Kemarin mereka listing di Binance ini cukup sial teman-teman, mencari momentum listing di saat bear market sehingga harganya turun. Tapi ya semoga kedepannya harga dari Jasmy juga bisa kembali growth menguat. Dengan market cap yang hanya sebesar 4,4T dengan rating atau posisi di kisaran 137, saya rasa Jasmy masih punya prospek kedepannya. Meskipun ya kita harus lihat nih gimana adopsi dan juga perkembangan project secara fundamentalnya juga. Apakah integrasi dengan banyak perusahaan bisa berlangsung dengan sukses. Gitu aja paling buat pembahasan dua koin ini, ORDI sama Jasmy. Semoga bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku sharing informasi, dan juga teman-teman yang lain suka berdiskusi juga. Di sini semuanya gratis, tidak ada layanan berbayar. Buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andri, makasih.